Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kami dari kelompok 10 izin mempresentasikan hasil kelompok kami. Sebelum mempresentasikan hasil kelompok kami, izin memperkenalkan diri. Saya Astia Nurul Utami sebagai moderator dan rekan saya Safira Dwi Senza dan Saskia Arsita sebagai presentator dan Nadia Hanifah beserta Rizky Wandasari sebagai notulen. Langsung saja ke sesi presentasi yang akan dipresentasikan oleh Safira. Kepada Safira dipersilahkan. Kepada rekan saya Saskia Arsita. Baik, terima kasih. Jadi, simplisia yang kami gunakan yaitu tanaman meniran atau Phyllanthus niruri. Nama tanamannya adalah meniran dengan nama Latin Phyllanthus niruri dengan nama lokal meniran dari Jawa dan Gasaumalduni dari Ternate, Cilanelli dari India dan memeniran dari Sunda. Nama simplisianya adalah Phyllanthani herba dengan karakteristik morfologi tanaman yaitu batang, daun, bunga, buah, dan biji. Next. Senyawa kimia dan khasiat meniran. Kandungan senyawa kimia yang terdapat pada herba meniran yaitu saponin, flavonoid, polifenol, filantin, hipofilantin, dan garam kalium. Senyawa-senyawa berikut saling berinteraksi satu dengan yang lain sehingga dapat meningkatkan aktivitas antioksidannya. Tanaman meniran mempunyai khasiat yang baik untuk tubuh sebagai anti diare, peluru kencing atau diuretik, sariawan mulut, pereda demam atau antipiretik, kencing nanah, radang ginjal, pembersih darah, hepatitis, dan pelancar haid. Sudibyo 1998. Ada pula pembuatan simplisia, yaitu dilakukan pengumpulan bahan baku. Pengumpulan bahan baku adalah tahap pertama yang dilakukan untuk pembuatan simplisia. Bahan baku yang digunakan ialah tanaman meniran atau Phyllanthi herba. Setelah itu, tahap kedua adalah itu ada sortasi basah. Sortasi basah itu dilakukan untuk memisahkan kotoran dan bahan asing dari simplisia. Lalu, pembuatan simplisia selanjutnya yaitu pencucian. Tahap pencucian tanaman akan dicuci untuk selanjutnya tahap pencucian yaitu tanaman akan dicuci untuk membersihkan debu dan tanah yang terdapat pada daun. Selanjutnya itu ada pengeringan. Tahap pengeringan tujuannya itu untuk mengurangi kadar air serta untuk pengawetan. Pada tanaman meniran, metode pengeringan yang digunakan adalah dengan dijemur di bawah sinar matahari. Selanjutnya yaitu sortasi kering. Setelah dijemur, maka tahap selanjutnya adalah melakukan sortasi kering. Simplisia yang sudah kering perlu dilakukan pemisahan akhir di mana bagian yang tidak diinginkan seperti ranting atau dedaunan lain yang tercampur di simplisia perlu dipisahkan. Dan pembuatan simplisia yang terakhir yaitu pengepakan, yaitu pengepakan merupakan tahap terakhir dari prosedur pembuatan simplisia. Setelah melewati tahap sortasi kering, maka simplisia disimpan pada wadah yang tertutup dan diberi label.
Berikut adalah dokumentasi dari pembuatan Simplicia. Berikut ada cuplikan video pembuatan Simplicia. Baiklah, itu tadi sesi presentasi. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Kak izin bertanya. Ya, boleh Kak Aki. Izin bertanya, saya Rati, perwakilan dari kelompok 11. Apakah Simplicia Meniran ini biasanya untuk penggunaan obat yang seperti apa ya? Sudah Kak, sekian terima kasih. Saya tampung dulu ya Kak, pertanyaannya. Baik Kak. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kak, izin bertanya. Saya Destina Sansari dari kelompok 9. Izin bertanya, untuk Ya. tanaman meniran ini apakah bisa dikonsumsi setiap hari? Oke. Saya tampung ya Kak, terima kasih. Ada lagi? Kak Sekar Ayu dari kelompok 12 izin bertanya. Ya, boleh. Bagaimana cara penyimpanan Simplicia tersebut agar tetap aman dan tidak membusuk? Terima kasih, Kak. Udah out dari situ. Ya, gitu kan, gitu. Ya, nggak maksud. Pasti kamu nggak pasang.
tapi kamu udah kan, habis itu udah out dari situ. Ya, Baiklah, kami di sini akan menjawab pertanyaan dari Kak Desti. mau nggak Akan dijawab oleh Saudari Saskia. Baik, izin menjawab atas pertanyaan Kak Desti Nangsang. Apakah daun meniran itu bisa dikonsumsi setiap hari? Jadi meniran itu maksimal dikonsumsi 4 kali sehari. Jadi bisa aja, tetapi dosis dari rata-rata meniran itu untuk dikonsumsinya itu 500 mg per harinya. Jadi kalau misalkan melewati dari batas 500 ml per hari itu nggak bisa. Segitu Kak. Apakah cukup menjawab? Cukup, terima kasih. Baiklah, di sini akan menjawab pertanyaan dari Dwi Sekarayu yang akan dijawab oleh Wanda. Pada Wanda, silakan. Oke, di sini Mbak, aku bakal ngejawab pertanyaan bagaimana cara penyimpanan simplisia agar tidak cepat rusak. Itu biasanya disimpan di tempat yang tertutup atau wadah yang tertutup yang terhindar dari sinar matahari, terus dia juga kedap udara, biar udaranya itu nggak masuk. Jadi dia nggak ada, kan udara itu biasanya membawa kotoran-kotoran gitu kan, jadi ditutup rapat biar nggak ada udara yang masuk, biar nggak cepat busuk dan nggak cepat rusak juga gitu. Apakah sudah menjawab? Sudah cukup, Kak. Terima kasih. Baiklah, di sini akan menjawab pertanyaan dari Ratih yang akan dijawab oleh Nadia. Untuk tanaman meniran sendiri itu biasa digunakan untuk pengobatan penyakit seperti mengatasi batu ginjal, terus mengatasi tukak lambung, serta meningkatkan fungsi hati, lalu membantu untuk meredakan asam urat hingga berpotensi menurunkan tekanan darah. Juga tanaman meniran ini biasa digunakan untuk mengatasi diuretika. Apakah sudah jelas, Saudara Ratih? Sudah jelas, Kak. Baik, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.